Desi. Halo. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelas 11 3 atau kelas 11 teknik. Kami dari kelompok 1. Kali ini kita akan memberikan hasil video kami yang berupa dialog interaktif dengan materi hierarki dalam gereja Katolik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Evelyn Laura dari absen 11. Saya Brigita Nataliana, absen 7. Saya Elson Juan Devencia dari absen 9. Saya Francisco Saverio Putrajatmiko dari absen 15. Saya Farel Gabriel Wijaya dari absen 13. Dan saya Shelfie Nominatanea, absen terakhir, absen 34. Angka cantik. Angka cantik. Jangan lupa menyaksikan, selamat menyaksikan. Ibu. Semoga membahagiakan ya Ibu. Amin. Karena kita buat dengan sepenuh hati, dengan penuh iman. Amin. 1. Jangan menyebar. Ih, ngapain sih klasik banget gak ngajak-ngajak? Ih, ya dong, kan kita ingin belajar 10 bintang nih. Aku bingung deh, kenapa sih kalau di Katolik itu dari mulai doanya, dari mulai tata caranya, kok bisa pada sama semua sih? Ya karena di Katolik ada yang namanya hierarki, atau disebut juga susunan dari si gereja Katolik ini. Nah, sebenarnya gereja Katolik kan kalau misalnya kita misa nih setiap hari Minggu, ya sebenarnya topiknya di seluruh dunia tuh sama, cuman beda bahasa aja sama yang nyampeinnya. Oh, setahu aku juga ya, kalau misalkan di Katolik itu bukannya ada hierarki atau susunan dan kayak organisasi gitu ya. Jadi dari misalkan dari paus, habis dari paus tuh ada uskup. Terus setelah uskup tuh ada imam ya. Terus dari imam ada diakon lagi. Nah, tapi paus itu apa sih? Nah, sebenarnya paus itu adalah pemimpin tertinggi dari gereja Katolik. Terus dia juga sebagai kepala negara nih dari Vatikan sendiri. Terus paus itu sebagai pengganti dari Santo Petrus yang mana dia merupakan paus pertama di dunia. Terus ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh, kira-kira tugas sama fungsinya paus apa ya? Nah, paus itu punya 2 fungsi utama dan tugas paling penting dia, yaitu sebagai pemimpin spiritual. Jadi tuh paus tuh sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menyebarluaskan ajaran-ajaran dari gereja Katolik kepada lebih dari 1 miliar dari seluruh orang di dunia ini. Banyak banget kan? Keren banget sumpah. Iya benar paus. Banyak banget sih. Pemimpin negara sama pemimpin agama. Terus agamanya Katolik yang termasuk agama terbesar itu kayak oh my god, kayak pusing banget gak sih kira-kira ya jadi paus. Terus tugas satu lagi nih dari paus sendiri, yaitu dia sebagai kepala dari Dewan Para Uskup. Wow, keren banget ya. Jadi tuh paus bukan cuma sebagai kepala negara, pemimpin tertinggi dari gereja Katolik, tapi dia juga memastikan nih untuk uskup-uskup itu menyebarkan dari si ajaran gereja Katolik itu dengan benar dan praktik gerejanya itu tepat sesuai dengan dasar dari gereja Katolik itu sendiri. Jadi nggak melenceng. Berarti tadi kamu nyebut ada uskup ya? Uskup itu apa sih? Uskup itu merupakan pemimpin gereja lokal. Biasanya di setiap daerah mereka tuh pasti punya imam. Mungkin nanti imam bisa dijelasin sama teman kita yang lain ya. Nah, ada banget yang lebih tinggi lagi atau pas di bawah uskup. Pas di bawah paus ini yaitu adalah uskup. Nah, uskup itu merupakan pemimpin gereja lokal di Katolik. Ini hierarkinya itu pas banget di bawahnya si paus. Jadi dia sebagai perwakilan antara imam-imam. Yang biasanya dia ada di setiap daerah, contohnya di Jakarta itu ada Ignatius Suharyo. Terus kalau misalkan di Solo dan tempat sebagainya itu juga ada lagi. Oh, kalau Ignatius Suharyo itu berarti dia yang di KJ itu bukan sih? Yang Keuskupan Agung Jakarta itu kan? Jadi KJ itu kepanjangan dari Keuskupan Agung Jakarta. Terus dia tuh deket banget sama Santo Ursula, baru banget. Wow, bagus ya. Bagus banget. Terus kalau aku baca-baca dikit tuh sejarahnya, jadi dia tuh nggak cuman kan dia tuh dibangun ulang ya. Tapi pas dibangun ulang itu bener-bener cuman diplester dikit doang supaya nggak rusak. Tapi untuk batu-batanya dan lain sebagainya itu tuh nggak disemen ulang, tapi bener-bener karena ini bangunan
sejarah, jadi nggak boleh dirubah strukturnya beda-beda, tapi masih sama, luarnya juga sama, cuma dirapihin dikit doang. Wah, antik ya Keren berarti banget, ya. kayak bener-bener keren banget sih. Terus kalau tugas uskup tuh apa sih salah satunya gitu contohnya? Terus mungkin orang bisa jelasin. Nah, untuk tugasnya dia tuh mengajarkan ajaran gereja kepada umat-umatnya. Kemudian memimpin perayaan liturgi dan sakramen. Sakramen apa aja sih yang kita tahu? Ada sakramen ekaristi, sakramen baptis, sakramen peminyakan, terus ada tahbisan juga buat yang jadi calon imam. Terus masih ada 3 sakramen lainnya lah. Total ada 7 tuh sakramen di Katolik. Kira-kira mau jadi apa ya? Menarik sih sebenarnya ya. Ngomongin imam, emang imam apaan sih? Aku bingung deh, tiba-tiba imam. Oke, jadi imam itu adalah pelayan Tuhan yang sudah ditabiskan melalui sakramen imamat. Nah, buat kalian yang pernah dengar itu ada Kolose Gonzaga, terus ada juga sekolah di Jogja, aku lupa namanya. Nah, mereka itu bekerja sama dengan sekolah seminaris, yaitu adalah calon-calon bagi yang ingin masuk menjadi imam. Nah, itu mereka bekerja sama, jadi anak-anak yang ada di seminaris ini akan masuk pendidikan sekolahnya itu di sekolah kolaborasinya itu. Misalnya di Seminari Wacana Bakti nih. Nah, itu kalian bakal sekolah buat yang di SMA-nya itu bakal sekolah di SMA Kolose Gonzaga. Wih, keren banget. Gitu, Udah guys. kerja sama Katolik itu super duper ikatannya bagus banget ya. Terus terstruktur gitu ya. Iya, betul banget tuh. Tugas dari si imam ini apaan sih? Jadi tugas imam itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah pewarta Injil. Jadi sama seperti yang lainnya, tugas imam itu mewartakan Injil untuk umat Katolik yang berada di sekitaran. Biasanya tuh imam itu akan berada di suatu paroki yang dimana itu adalah yang paling dekat lah dengan umat Katolik. Contohnya kita dekat banget sama paroki Santo Mikael yang ada di sebelah kita ini nih. Nah, kemudian di fungsi keduanya itu juga sebagai pemimpin liturgi, guys. Yang Buat kalian yang nanti kalian tuh pasti di sekolah Katolik nih ada yang namanya misa nih. Nah, itu bakal dipimpin sama imam itu sendiri, guys. Oh, imam tuh biasa disebut romo gak sih? Betul banget tuh, yang biasanya tubuh Kristus. Nah, itu romo. Oke. Nah, itu, guys. Terus ada juga beberapa fungsi lainnya yang mungkin Hasan bisa jelasin ya, Hasan? Selanjutnya ada pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral itu menyediakan bimbingan rohani dan mendukung umat dalam kehidupan imam mereka. Oh, jadi gitu. Oh, jadi imam itu tuh kayak mereka tuh hitungannya kayak ketua RT lah ya, tapi di lingkungan gereja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada butuh sesuatu yang mengenai tentang keagamaan Katolik, berarti kita bisa ke imam gitu ya. Benar. Nah, nanti imam itu akan dibantu sama para diakon-diakonnya nih. Oh, aku tahu nih kalau diakon. Kalau diakon itu orang-orang yang tertabis dan terpilih untuk sebagai jadi istilahnya menolong imam dalam mengurus gerejanya nggak sih? Jadi kalau Betul. misalkan gini nih, kalau misalkan kita lagi misa, pasti kan ada teman-teman atau orang-orang yang membantu imam dalam pemberian tubuh dan darah Kristus atau hosti itu kan. Nah, itulah si diakon-diakon ini. Jadi mereka yang dipilih dan mereka tuh memiliki kewenangan hak mereka untuk bisa naik ke dalam altar. Karena altar itu kan terbatas banget ya yang boleh Betul, naik. betul. Cuma boleh imam, putra sakristi, putri sakristi, dan si diakon ini. Diakon ini biasanya kita tuh kenalnya prodiakon sih. Benar. Ada yang prodiakon tuh ada yang cowok, ada yang cewek, dan Ya. mereka tuh fungsi utamanya ya untuk membantu imam dalam pelayanan di gerejanya. Berarti jatuhnya kayak sekretaris gak sih? Bisa sih, kan sekretaris juga membantu ya. Bisa, Benar, ya. bisa. Kita kan satu tubuh tuh antara ketua, sekretaris, bendahara, itu kan satu tubuh ya. Nah, tadi kan paus, uskup, sama imam tuh ada fungsi sama tugasnya. Nah, kira-kira diakon tuh fungsi sama tugasnya apa sih? Nah, kalau diakon sendiri ini tugasnya sebenarnya kurang lebih sama sih sama imam, yaitu misalkan dari pelayanan liturgi seperti yang tadi aku bilang. Jadi kita dalam liturgi ekaristi nih atau liturgi lainnya pasti ada si diakon ini nih yang membantu dari jalannya liturgi kita. Terus juga ada pewartaan Injil.
mereka juga berhak. Dan sebenarnya kalau misalkan menurut aku aja sih ya, kalau pewartaan Injil ini semua umat Katolik itu juga akan mewartakan Injil sih, karena kan Injil tuh merupakan kebaikan Tuhan ya. Pasti kayak kamu juga harus mewartakan Injil gak sih setiap harinya? Dan Injil kan kalau misalnya kita wartakan itu juga tugas kita, tanggung jawab utama kita sebagai umat dari Katolik itu sendiri. Betul sih. Terus nih, tugas yang ketiga itu pelayanan sakramental. Itu kurang lebih sama, jadi kita melayani sakramen-sakramen dari baptis. Baptis tuh kalau misalkan Romo sendiri tuh pasti capek sih, karena banyak sekali orang-orang di dunia ini yang terpanggil, hatinya tergerak untuk menjadi umat Katolik, sehingga tuh banyak yang dibaptis. Dan diakon di sini diperlukan untuk membantu jalannya baptis biar kita bisa memperlancar dan memperluaskan Katolik di dunia ini. Terus, yang tugas terakhir itu adalah pelayanan kasih. Ini menurut aku paling penting. Kenapa? Karena Katolik itu kan mengajarkan tentang kasih ya. Jadi diakon ini tuh tugas utamanya tugas itu untuk memberikan pelayanan kasih. Misalnya ada yang sakit di paroki aku atau lingkungan aku, terus dia lagi di rumah sakit. Itu kalau misalkan Romo mungkin kan memiliki tugas yang lumayan banyak ya, dan juga terbatas mereka. Jadi diakon inilah yang biasa juga kadang diutus untuk membantu memberikan pelayanan kasihnya. Misalkan entah pengurapan minyak suci dan juga lain-lainnya. Oh iya, diakon juga ini ya. Misalnya kita bisa di rumah nih, di lingkungan. Terus ada salah satu umat kita yang sedang dalam keadaan harus dirawat. Biasanya diakon ini yang diutus untuk membawakan hosti ke rumah orang sakit tersebut, tetapi masih membutuhkan hosti gitu. Jadi tugas diakon ini tuh sangat mulia sebenarnya untuk membantu jalannya semua acara-acara atau kegiatan-kegiatan liturgi dan sakramen kita. Bahkan untuk hosti pun sampai dikasih dikirim ke betul. Karena kan kita tahu lah ya, hosti itu kan kalau sudah di atas altar sudah diberkati, berarti kan dia sudah menjadi tubuh Kristus. Dimana ini nggak boleh sembarangan, nggak boleh sampai kena hujan, apalagi sampai dia jatuh. Betul. Gitu kan. Makanya diutuslah diakon, orang yang sudah terhabis ini dari gereja. Mereka rela untuk datang ke rumah orang yang membutuhkan dan merindukan hosti atau tubuh Yesus. Keren banget. Pantesan waktu itu ada orang tiba-tiba datang, padahal dia bukan Romo nih, datang bawa hosti terus mimpin ibadat. Kirain siapa? Tapi itu diakon. Iya, jadi ada diakon. Ih, gila, terjawab sudah sih aku kayak awal tuh bingung banget apa itu paus, uskup, dan hari ini tuh kayak terjawab semua sih apa itu semua itu dan apa itu hierarki dalam gereja. Jadi kayak hierarki dalam gereja tuh benar-benar berguna banget dan kayak terstruktur keren banget sih. Menurut aku itu keren banget. Bener-bener gereja Katolik tuh, dalam gereja Katolik Roma tuh bener-bener semuanya tuh tersusun rata ya, bukan kayak bisa macam-macam orang kayak gantiin tugas Romo atau tugas paus, tapi emang udah dipilih. Bahkan untuk pemilihan paus sendiri itu tuh ada uap. Jadi kalau misalnya dari beberapa, kalau misalnya paus nih itu diganti tuh pas dia sudah meninggal. Nah, nanti ada uskup dari perwakilan seluruh dunia itu datang ke Roma untuk undi ini siapa sih paus selanjutnya. Tapi tuh lewat, nanti kalau misalnya itu kayak bisa mereka berhari-hari, berminggu-minggu untuk ngundiin itu. Terus kalau misalnya udah keluar siapa nih paus yang terpilih, nanti bakal ada dari cerobong asap tuh warna dari si asapnya. Kayak misalnya warna putih, kalau misalnya udah putih. Itu bener-bener kuasa Roh Kudus banget sih. Dan itu bersifat rahasia. Iya. Bener-bener gak boleh ada yang masuk, dikunci. Bahkan untuk frater dan sebagainya itu gak boleh. Hanya kardinal dan si paus tersebut. Gila, keren banget. Gila, aku amazed banget sama dunia Katolik yang sangat keren banget ini sih. Jujur. Mungkin yang paling keren yang bisa paus kemarin yang datang ke Indonesia. Itu luar biasa banget. Aku datang sih karena kebetulan Katolik kan. Dari sekolah juga nyediain. Itu keren banget. Jadi pada intinya tuh kayak Katolik ini adalah salah satu agama yang menurut kita solid lah ya. Kayak dari segalanya itu semuanya kita terstruktur, bahkan kita saling memberi kasih. Jadi kita mau ingetin aja di video ini, kesempatan kali ini,
bahwa Katolik itu indah, Katolik itu penuh dengan kasih, dan Katolik itu selalu solid. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan berkati. Dadah.